Halo semuanya, hari ini kita akan membahas bagaimana pembangunan yang berkelanjutan bisa menjadi solusi bagi permasalahan tata ruang kota. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan untuk masa depan. Coba deh perhatikan dua gambar ini. Menurut kalian, mana kota yang lebih nyaman? Kenapa ada kota yang macet dan kumuh, sedangkan yang lain hijau dan tertata? Jawabannya ada pada konsep pembangunan dan tata ruang yang baik. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami bagaimana perencanaan tata kota mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika salah satunya diabaikan, maka dampaknya bisa buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Contohnya, pembangunan ekonomi yang terlalu agresif tanpa memperhatikan lingkungan bisa menyebabkan deforestasi dan polusi. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada aspek lingkungan tanpa mempertimbangkan ekonomi, bisa saja menghambat pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan sangat penting dalam pembangunan. Di Indonesia, konsep ini semakin banyak diterapkan. Misalnya, dalam kebijakan perencanaan kota seperti kota hijau dan kota cerdas yang akan kita bahas lebih lanjut. Saat ini, banyak kota di Indonesia menghadapi masalah tata ruang, seperti kemacetan, banjir, dan pemukiman kumuh. Penyebabnya beragam, mulai dari urbanisasi yang tidak terkendali, kurangnya perencanaan tata kota yang baik, hingga minimnya infrastruktur publik yang memadai. Misalnya, di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, kemacetan menjadi masalah utama karena pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan pengembangan transportasi umum. Selain itu, tata kota yang kurang baik juga bisa memperparah dampak bencana seperti banjir yang sering terjadi akibat minimnya daerah resapan air. Solusi dari masalah ini adalah konsep Smart City dan Green City. Smart City menggunakan teknologi untuk mengelola transportasi, limbah, dan keamanan. Contohnya, Jakarta sudah mulai menerapkan sistem intelijen transport system untuk mengontrol lalu lintas secara otomatis dan mengurangi kemacetan. Selain itu, beberapa kota di Indonesia juga mulai menerapkan pembayaran elektronik untuk transportasi umum agar lebih efisien. Sementara itu, Green City berfokus pada keberlanjutan lingkungan, seperti pembangunan ruang hijau dan transportasi ramah lingkungan. Bandung misalnya memiliki banyak taman kota yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial bagi warganya. Di Jakarta, penggunaan kendaraan listrik mulai digalakkan untuk mengurangi emisi karbon. Jadi, kedua konsep ini sangat penting untuk menciptakan kota yang lebih baik bagi generasi mendatang. Jadi, pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan kota yang lebih baik. Kita semua bisa berkontribusi dalam skala kecil maupun besar. Beberapa tindakan sederhana yang bisa kita lakukan, antara lain menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi, mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja sendiri, serta mendukung kebijakan tata ruang yang berorientasi pada lingkungan. Kita juga bisa menyuarakan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan ikut serta dalam program lingkungan di sekolah atau komunitas. Ayo mulai dari sekarang, karena masa depan kota ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak, semoga materi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang pembangunan kota yang lebih baik. Jangan lupa untuk menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.